Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita dengan teliti memperhatikan perjalanan hidup kita, kita akan melihat, saudaraku, gerak dari Tuhan, keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita melalui berbagai kejadian dan peristiwa-peristiwa. Tetapi kita juga melihat usaha kuasa kegelapan untuk membelokkan kita dari jalan Tuhan. Coba saudara perhatikan bagaimana Tuhan memimpin kita. Bagaimana Tuhan melindungi kita. Bagaimana Tuhan mengarahkan kita ke kerajaannya. Coba saudara. Perhatikan saudaraku. Bagaimana Tuhan menolong kita dalam berbagai persoalan, pergumulan, dan kebutuhan hidup. Ya. Itu nyata, ada jejak Tuhan yang nyata. Tetapi kita juga bisa melihat jejak kuasa gelap yang menyesatkan, yang membuat kita mengingini hal-hal yang tidak patut dan menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang membawa kita kepada kebinasaan. Pasti, saudara, ada manuver dari kuasa kegelapan yang sangat aktif untuk menarik kita masuk dalam persekutuan dengan kerajaan kegelapan. Nah, lalu apa yang kita lakukan ke depan? Apa yang kita lakukan sekarang? Saudara, mari kita mengarahkan diri kepada Tuhan. Dan kita memperhatikan, saudaraku, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Maksud-maksudnya, rencana-rencananya di dalam hidup kita untuk kita penuhi. Nah, kalau dulu kita masih tergoda untuk berpaling dari Tuhan, sekali-kali melirik dunia, sekali-kali melirik ajakan kuasa gelap, ya katakanlah menjadi selingan dalam ikut Tuhan, saudara. Sehingga perjalanan kita ikut Tuhan tidak lurus, tidak penuh, tidak sempurna, tidak proporsional, tidak ideal. Coba kita renungkan, saudara. Itu telah terjadi di dalam hidup kita. Kita telah mengalaminya. Kita bersyukur kalau sekarang kita bisa bicara demikian, supaya kita benar-benar menyadari, ya, satu sisi Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan, agar kita menjadi serupa dengan Yesus. Tetapi satu pihak yang lain, kuasa kegelapan, berusaha agar kita serupa dengan dunia ini. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 firman Tuhan mengatakan, ya, berubahlah oleh pembaruan budimu, ya, supaya kamu atau sehingga kamu tidak serupa dengan dunia. Tetapi kita bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, saudara. Mari kita memperhatikan ada Allah yang hidup, yang kita panggil Bapa, yang tiada henti menuntun kita, ya saudara,
dengan kesabaran membimbing kita. Kita sudah salah, Tuhan ingatkan, Tuhan ampuni, Tuhan bimbing lagi. Seperti bangsa Israel yang keras kepala itu, saudara. Bolak-balik mereka memberontak. Tetapi setiap kali mereka sadar kesalahan mereka, mereka minta ampun, Tuhan masih tetap mengampuni. Tuhan kemudian juga melindungi, menjaga mereka, memulihkan hidup mereka. Nah, kita juga akan diperlakukan Tuhan seperti itu. Tetapi jangan terus-menerus tiada henti menyimpang dari jalan Tuhan. Di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, kita tahu bahwa bangsa itu dihukum Tuhan. Mereka dicabut dari negeri di mana Tuhan menanam mereka. Dan membuang mereka ke pembuangan, saudara. Mereka benar-benar terlunta-lunta, terseok-seok, saudara. Bahkan kemudian Yehuda runtuh tahun 586 sebelum Masehi. Ini menyusul terlebih dahulu Israel bagian selatan jatuh tahun 722 sebelum Masehi oleh Asyur. Sedangkan bangsa Israel hancur oleh Babel. Kemudian lebih tragis lagi tahun 70. Kekuatan Roma yang dipimpin Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Bait Allah. Lalu selama ribuan tahun bangsa itu tidak pernah memiliki tanah air karena mereka hidup di pembuangan, saudaraku. Baru kemudian bulan Mei tahun 1948, tepatnya 14 Mei 1948, bangsa Israel memiliki negara modern. Bukan lagi sistem pemerintahan kerajaan seperti zaman Daud. Kita melihat peta bagaimana umat pilihan dihajar Tuhan karena menyimpang dari jalan Tuhan. Ini pelajaran mahal bagi kita yang dikatakan di 1 Korintus pasal 10. Semua itu ditulis untuk menjadi contoh bagi kita, menjadi peringatan bagi kita. Bahwa ada kemungkinan seseorang dihajar Tuhan sampai dibuang. Dan faktanya memang di Injil Matius pasal yang ke-7 ada orang-orang yang akhirnya dibuang, ya, yang memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, Tuhan. Tahu kan, dia itu Tuhan, saudaraku. Dan memang di seluruh Alkitab dalam Perjanjian Baru kita menemukan kenyataan kemungkinan orang-orang Kristen yang murtad, saudara. Yang tidak setia sampai akhir, saudara. Dan mereka terbuang dari hadirat Allah selama-lamanya. Kita masih memiliki waktu, puji Tuhan paling tidak hari ini. Mari kita melihat bagaimana Allah bekerja menarik kita untuk masuk dalam persekutuan dengan kerajaan terang dan hidup di dalam kekekalan yang indah. Jangan lagi ikut jalan dunia yang jahat yang membawa kita kepada kebinasaan walau kelihatannya dunia ini indah dan menyenangkan. Jangan dipetik seperti Hawa memetik buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, kita mengalami pembaharuan pikiran seperti yang sekarang ini kita lakukan, terus menerus doa, puasa, bukan untuk apa-apa, saudara. Kita rindu perubahan menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Yuk kita melihat ini ya. Manuver Allah, tindakan Allah yang luar biasa menuntun kita ke kerajaan surga. Dan hati-hati
dengan manuver kuasa gelap yang mau menarik kita masuk ke dalam persekutuan dengan kerajaan kegelapan. Kita memilih Tuhan. Kita percaya kepadanya. Ya, sampai kita ke langit baru, bumi baru, masuk rumah Bapa. Mari angkat tanganmu. Diberkatilah saudara, berkat dari Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus turun atas saudara, menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati saudara.